Suasana duka menyelimuti rumah orang tua Yogi Saleh 40 tahun, salah satu pejabat di lingkungan Pemkab Purwakarta, Jawa Barat, yang ditemukan istrinya tewas bersimbah darah di kamar tidurnya. Perwakilan keluarga Yogi Saleh, Eka Yusuf, menegaskan pihak keluarga melihat adanya kejanggalan pada kematian korban usai ditemukan beberapa luka tusuk dan memar di tubuh korban. Keluarga meminta polisi segera mengungkap secara cepat dan terbuka terkait penyebab pasti kematian korban. Apalagi sebelum tewas, korban sempat bercerita kepada istrinya terkait permasalahan di lingkungan pekerjaannya. Jalan kronologisnya itu istrinya yang paling tahu di rumahnya seperti apa. Kemudian tiba-tiba datang jenazah ke sini dibawa tim forensik dari Polres Purwakarta. Kemudian saya kok tiba-tiba harus menerima hasil otopsi ini. Saya tidak tahu hasilnya apa. Padahal itu banyak luka di tubuhnya. Ada luka banyak tusukan di leher, segala macam gitu ya. Dan saya harus, misalkan keluarga harus menerima apanya. Kalau takdir ya saya terima, tapi kalau misalkan ini ada kejanggalan, luka-luka segala macam ini mengarah ke tindakan pembunuhan, ini saya kira keluarga minta keadilan. Saya minta kepada polisi untuk mengungkap kasus ini sejelas-jelasnya. Sementara itu, Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain yang bertakziah ke rumah duka mengatakan korban dikenal sosok yang baik. Saiful pun menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Saya dan semuanya pejabat yang ada di pemerintah dari Kabupaten Purwakarta bersaksi bahwa almarhum adalah orang baik. Ya, langkah dari pemerintah daerah akan mendukung pihak keluarga mengungkap kasus ini atau seperti apa? Ya, kita lihat kan semuanya kita serahkan pada yang berwajib. Dan kita otopsi sudah dan hasilnya juga nanti tentunya oleh pihak yang berwajib seperti apa. Sebelumnya, usai menghadiri sebuah acara wisuda bersama anak dan mertuanya, istri korban menaruh curiga karena kondisi rumah yang terkunci dan gelap, sehingga ia pun terpaksa masuk ke dalam melalui jendela. Saat di dalam rumah, istri korban menemukan ceceran darah di depan kamar tidur utama keluarga. Ia pun histeris karena suaminya sudah tak bernyawa bersimbah darah. Kasat Reskrim Polres Purwakarta mengatakan, dari hasil olah TKP awal tidak ditemukan adanya bekas perlawanan korban. Kondisi kamar masih rapi, namun dari hasil visum ditemukan adanya bekas jeratan di leher, memar di beberapa anggota tubuh, serta 3 luka tusuk di bagian leher dan 1 luka robek di bagian ulu hati yang diduga disebabkan oleh senjata tajam. Pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi dan belum dapat mengambil kesimpulan atas kasus ini. Istri korban juga masih dalam kondisi syok sehingga belum bisa dimintai keterangan. Sesuai yang saya kronologis tadi itu, mungkin hasil otopsi yang bisa nanti kita sinkronkan dengan hasil keterangan terdekat korban, kemudian hasil dari kita buka nanti HP korban, kita lihat percakapan terakhir, mungkin itu bisa membuktikan bahwa bisa disimpulkan lah bahwa korban ini statusnya seperti apa. Sumi, tetangga korban, menuturkan Yogi dikenal sibuk dengan pekerjaannya sehingga jarang bergaul. Justru nggak tahu itu teh bapak, orangnya kan soalnya ini keluarganya tertutup gitu pak. Jadi saya nggak tahu teh gitu, biarpun kita deketan rumah, orangnya tertutup gak pak gitu, jadi nggak tahu teh kayak gitu. Tapi aman berarti itu nggak ada kecurigaan? Nggak ada sih, nggak ada kecurigaan dari mana-mana gitu. Atau sempat sebelum meninggal ngobrol sama tetangga curhat atau gitu? Nggak tahu gitu sama saya, yang nggak tahu kalau sama yang lain gitu. Jadi jarang sosialisasi dengan masyarakat. Bilang jarang ya, mungkin sama yang lain mah gitu, sama bapak-bapak mungkin ada, mungkin nggak tahu ya gitu. Karena tahu saya, karena sibuk mungkin dia kerja gitu. Usai dilakukan otopsi di Rumah Sakit Sartika Asi Bandung, korban disemayamkan di rumah duka milik orang tuanya di Gang Kolbis, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sebelum dimakamkan di pemakaman di daerah Tegalwaru, Purwakarta. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.